Tabir kelam Pratiwi Novianti yang dikenal publik sebagai sosok berhati mulia satu persatu mulai tersikap. Masih teringat jelas bagaimana ia sempat menuding Agus Salim menyalahgunakan dana donasi. Namun kini ternyata bak menelan ludah sendiri. Pasalnya, Novi diduga menggunakan uang yayasan tempatnya pernah menjadi ketua untuk kepentingan pribadi. Setelah sekian lama bungkam, Poppy, sang bendahara yang sempat terseret konflik antara Novi dan Gary Julian, akhirnya angkat bicara. Secara mengejutkan, ia menduga bahwa Novi menyalahgunakan uang donasi untuk membeli sebuah kendaraan berupa mobil. Baik. Ini Ibu R.A. Pustika atau biasa dipanggil Ibu Poppy ya Bu ya? Perlu dipertegas bahwa sampai saat ini klien saya memutuskan untuk bahwa sampai saat ini tidak ada satu mobil atau kendaraan pun atas nama yayasan, betul ya Bu ya? Sampai hari ini ya Bu ya? Bahkan berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Gary, uang tersebut diduga dipergunakan untuk hal-hal lain. Ya, jadi kalau dilihat kita begini ya Prof, ini kita nggak berani beropini seperti itu, tapi kalau memang dilihat dari mutasi uang masuk pada saat itu masih periode mutasi pembukaan untuk Mas AS gitu kan, dan pengeluaran yang saya cek di situ masih diperuntukkan untuk Mas AS. Nah itu yang saya pertanyakan. Masih di periode itu gitu kan. Berapa juta Pak? Sorry? Berapa juta? Harga mobil keseluruhan itu? Sekian ya, 380. Enggak tahu pastinya. Harga mobilnya berapa? 300. Cuma Sudah jelas di mutasi itu sekitar 93 juta. 93 juta dari mutasi. kalau saya menanyakan tidak, tapi memang pada saat itu rekan-rekan yang lain gitu kan melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, dan di situ sudah ada plat nomornya dicek menggunakan sistem Samsat, dan di situ atas nama pribadi IPP. Itu adalah petunjuknya yang kita lakukan. Kita nggak tahu sama sekali, karena saya nggak mungkin nanya juga, karena saya sampai saat ini kan masih di blok. Gary Julian yang kini menjabat sebagai ketua yayasan pun ternyata juga merasakan kecurigaan yang sama. Saat melakukan audit keuangan, ia menemukan adanya aliran dana sangat janggal, yakni pembelian sebuah mobil yang menurut keterangan akan digunakan untuk operasional yayasan. Peristiwa itu terjadi saat awal polemik donasi Agus Salim dan Novi masih menjabat sebagai ketua. Jadi semasa saya menjabat sebagai ketua itu kan memang saya ditugaskan untuk ya salah satunya untuk audit gitu kan, baik itu secara internal maupun eksternal. Dalam melakukan audit secara internal maupun eksternal tersebut, kami memiliki temuan gitu kan, aliran dana yang disebutkan dalam rekening tersebut untuk pembelian kendaraan operasional. Ada notes-nya ya? Notifikasinya. Dan memang dalam penyertaan itu, notifikasi itu yang saya ketahui itu memang diperuntukkan untuk pembelian satu unit mobil kendaraan yang kita duga saat itu ya, saat periode saya menjabat itu, mobil tersebut dibeli bukan atas nama yayasan. Bukan atas nama yayasan. Ya. Karena memang dari klien saya juga bilang nggak ada satupun kendaraan atas nama yayasan. Betul. Nah, aliran dananya itu langsung ke bendahara, dari bendahara itu kepada sekretaris, dari sekretaris menurut keterangan bendahara itu ke dealer, gitu kan. Nah itu yang saya telusuri pada saat itu. Saya minta untuk masing-masing penerima aliran dana pada saat itu untuk menyertakan lampiran mutasi rekening untuk pembuktiannya, gitu, agar supaya tidak ada kesan menutupi atau ikut membantu atau seperti apa. Dan kebetulan memang mungkin dari sisi klien Bapak mungkin berkonsultasi dengan Bapak segala macam, ya akhirnya dugaannya kuat juga gitu kan. Mungkin kalau memang klien Bapak dan
tim ingin melakukan upaya hukum juga untuk memastikan bahwa tidak ada upaya tersebut, ya silakan aja. Baik, berarti Pak Giri sendiri udah melaporkan ya berarti ya? Ya, kalau dari saya sudah melapor. Oh, sudah melapor. Berdasarkan peraturan, setiap uang yang keluar dari rekening yayasan akan melalui Poppy sebagai bendahara. Gary pun akhirnya dengan tegas meminta klarifikasi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Poppy menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dari Novi yang saat itu masih menjabat sebagai ketua. Hingga akhirnya fakta mengejutkan terungkap bahwa mobil tersebut dibeli bukan atas nama yayasan, melainkan Novi secara pribadi. Ingin menekankan bahwa beliau ini merasa rekeningnya dipergunakan ya, dimanfaatkan ya, benar kayak gitu ya Bu ya? Ya nggak tahu gimana ya. Saya merasa Tuh. ya karena sebelumnya seperti itu ya saya menjalankan tugas saja gitu. Saya lulus juga gitu. Saya tidak tahu kalau ternyata akan ada seperti ini gitu. Oke, karena Ibu juga sebelumnya nggak paham. Nggak paham. Baik. Jadi ya memang begitu sebelumnya seperti itu ya saya melanjutkan aja apa yang ada dari sebelumnya, karena kan bendahara nggak cuma saya, sebelumnya kan sudah ada bendahara. Sebelumnya juga dilakukan hal serupa berarti? Yes, yang saya tahu seperti itu. Oh, mobil apa ini Mas? Ini kan yang kita bicarakan mobil operasional, ini ada mobil apa lagi nih? Itu yang saya masih setengah-setengah karena nggak semua informasi bisa saya dapatkan secara utuh. Iya. Pada saat itu kita dapat instruksi dari BNP dan tim bahwa saya diminta untuk ke dealer untuk bantu dampingi pelunasan. Pelunasan mobil apa itu Mas? Mobil saya sebut merek aja nggak apa-apa ya. Iya. Dealernya itu Honda Imora di Sentul, HRV tahun 2024 kalau saya nggak salah ya. Oke, ada mobil lain. Tapi dari catatan klien saya belum ada nih satupun yang atas nama yayasan. Ya, nah karena saat pelunasan itu pun juga saya tanya kan ke salesnya, ke adminnya. Atas nama siapa? Saya tanya ini nanti mobil atas nama siapa. Nah dari pihak dealer itu nggak menyebutkan secara eksplisit gitu. Dia menurut mereka nanti disamsat Pak, nanti begini begitu Disamsat, ya. iya. Yang akhirnya saya sempat chat juga ke bendahara, Bu, mohon diingatkan kalau bisa itu atas nama yayasan. Iya, gitu. betul. Karena Lalu itu respon beliau apa? respon ibu ya baik Mas, nanti akan saya sampaikan. Lalu apa yang direspon oleh mantan ketua yayasan? Nggak ini. Enggak ini ya? Ya kayaknya sudah dipersiapkan pelapornya. Oh, sudah dipersiapkan. Namun bukan atas nama yayasan ya, kita tegaskan sekali lagi ya di situ ya. Pada akhirnya kita ketahui bukan atas nama. Oh, udah diketahui. Ya, itu kita udah ketahui dalam petunjuk pembuatan laporan kita. Oke, itu waktunya berdekatan ya. Ya. Nanti biar penyidikan yang kita akan Ya. buktikan begitu. Baik, itu jawabannya. Dalam kata lain itu untuk mobil bukan operasional, berarti untuk pribadi gitu Bang, dalam kata lain. Ya kalau secara hukum bagaimana itu Mas? Sementara kita masih menunggu hasil dari penyidikan biar nanti kita akan update lagi ke teman-teman hasil penyidikannya. Kemungkinan bisa kita dapatkan sekitar minggu depan atau 2 minggu lagi. Mas Giri, kalau boleh tahu itu untuk ketahuinya itu pembeliannya itu tahun berapa dan bulan apa sih Bang? Karena kan desas khususnya kan ini mengarahnya ke abang semua nih, jadi dari 17 mungkin. Kalau kira-kira itu mungkin ya sesuai dengan mutasi keluar itu ya, nggak jauh lah dari tanggal itu, dari 21 Desember 2024 dan mungkin seminggu ke depan lah gitu ya. Saya pastinya tanggal berapa karena saya tidak mengetahui. Didampingi kuasa hukumnya, Poppy membeberkan secara terang-terangan terkait keluar masuknya uang donasi, terutama selama periode donasi Agus Salim. Dari sana pula terungkap fakta mengejutkan dan semakin menguatkan dugaan bahwa Novi pernah memberitahukan bendahara untuk mengeluarkan sejumlah uang, namun tidak jelas peruntukannya. Lantas benarkah selama ini Agus seolah justru menjadi kambing hitam dari dugaan permainan dana yayasan dilakukan oleh Novi? Saya ini yang memegang rekening yayasan Rumah Penduduk Kemanusiaan.
dengan disertai keterangan yang menerangkan peruntukan atau tertuju terhadap saudara M. Agus Salim sebesar Rp31.225.444. Lalu di tanggal 12 September sampai 7 Oktober, rekening yayasan juga menerima uang donasi senilai Rp63.329.522 tanpa keterangan. Nah, diyakini oleh klien saya, uang tersebut termasuk dalam pengumpulan uang yang diperuntukkan atau tertuju untuk saudara M. Agus Salim. Lalu di tanggal 12 Oktober, rekening yayasan telah menerima uang senilai Rp1 miliar yang dikirimkan dengan cara setoran tunai oleh saudara M. Agus Salim, yaitu di tanggal 12. Lalu di tanggal 15-nya, saldo yayasan ada Rp1.287.657.107. Sebenarnya terhitung tanggal 8 sampai tanggal 8 Oktober, uang donasi ini tercampur dengan donasi untuk Faisal, yaitu korban pencopotan mata ya Bu ya, yang diyakini tercampur dengan uang keperluan untuk M. Agus Salim. Lalu itu di tanggal 18 Oktober, rekening yayasan menerima kembali uang dari pihak Agus Salim yang ditransferkan melalui rekening bank milik seseorang berinisial MJ senilai Rp8 juta. Pada tanggal 19 Oktober, yayasan mengirimkan uang sebesar Rp3.546.500 kepada seseorang bernama EN dengan keterangan biaya pengobatan Agus. Nah, dari sini, dari kronologi terlihat dengan jelas bahwa Agus Salim hanya menerima uang senilai Rp27.546.500 yang dimana 23 jutanya sesuai dengan video unggahan channel YouTube mantan ketua yayasan tanggal 18 September 2024, Rp1 juta pada tanggal 13 Oktober 2024, Rp3.546.500 pada tanggal 19 Oktober 2024. Lalu, bahwa berdasarkan perhitungan secara keseluruhan, data transaksi keuangan mulai 12 hingga 7 Oktober, seharusnya dana donasi untuk Agus Salim terkumpul di rekening yayasan adalah Rp94.554.966. Bahwa dari rangkuman total keseluruhan terhitung pada bulan September dan Oktober, adanya pengiriman uang dari yayasan yang dikeluarkan atau ditransferkan ke rekening klien saya atas perintah mantan ketua yayasan, yang mana transaksi yang dimaksud adalah keterangan untuk saudara M. Agus Salim adalah sebesar Rp90.046.500. Nah, dari latar belakang tadi, dari tanggal-tanggal tadi, ada beberapa dugaan yang janggal dari pengeluaran yayasan yang akan disampaikan oleh klien saya yang bernama Erik, yang akan diberikan di konferensi pers terpisah. Nah, lalu saya lanjutkan dengan bukti dengan dugaan kuat yang sampai membuat klien saya ini mau melaporkan mantan ketua yayasan tersebut ke pihak berwajib adalah pada tanggal 21 Desember 2024 adanya pengiriman uang dari rekening yayasan yang besar, betul ya Bu ya? Dan menurut klien saya ini tidak ada pengeluaran sebesar itu sebelumnya. Pengeluaran itu dengan keterangan, jadi tertujunya jelas ya, pembelian mobil operasional yayasan senilai 93 juta ke rekening klien saya, dan dari rekening klien saya ditransferkan ke rekening milik inisial NES. Iya, kalau dari saya karena memang saya juga menduga ada, itu sudah kita buatkan ya laporannya, karena begitu dalam satu peristiwa pidana itu ketika kita menemukan indikasi, ya sebaiknya memang kalau memang kita tidak terlibat atau tidak merasa terlibat, ya kita wajib untuk melaporkan dan tidak membiarkan, kan seperti itu, untuk diuji apakah betul itu dugaan itu adalah tindak pidana atau bukan. Tapi memang keterangan yang saya dapatkan ketika saya menemukan aliran tersebut, keterangan dari Ibu Bendahara adalah betul gitu kan, bahwa uang tersebut digunakan untuk pembelian kendaraan operasional. Di hari itu Mas Giri ada nggak? Di hari itu saya ada, saya masih sebagai PLT kalau saya nggak salah. Menjadi PLT, lalu Ya. apa ya Mas Giri lihat apa? Ya, justru pada saat hari itu sekitar seminggu kemudiannya itu saya ikut ke dealer untuk Ikut ke dealer? ya untuk pelunasan.
Seperti diketahui, selama ini Pratiwi Novianti kerap mengatakan di hadapan publik bahwa dirinya kerap menggunakan uang pribadi untuk menyokong yayasan. Namun, melalui penelusurannya, Gary Julian mengungkapkan bahwa di tahun 2024 selain donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar rupiah, juga ditemukan adanya uang donasi yang masuk ke dalam yayasan senilai lebih dari 0,5 miliar rupiah. Salah satu peruntukannya itulah yang menurut keterangan digunakan untuk membeli mobil operasional. Namun sebaliknya, fakta menunjukkan bahwa kendaraan itu diduga dibeli untuk kepentingan pribadi Novi. Yang dimaksud 374 atau tidak gitu kan, karena memang aliran dananya itu langsung ke bendahara, dari bendahara itu kepada sekretaris, dari sekretaris menurut keterangan bendahara itu ke dealer, gitu kan. Nah itu yang saya telusuri pada saat itu. Saya minta untuk masing-masing penerima aliran dana pada saat itu untuk menyertakan lampiran mutasi rekening untuk pembuktiannya, gitu, agar supaya tidak ada kesan menutupi atau ikut membantu atau seperti apa. Dan kebetulan memang mungkin dari sisi klien Bapak mungkin berkonsultasi dengan Bapak segala macam, ya akhirnya Dugaannya kuat juga. Gitu kan. Mungkin kalau memang klien Bapak dan tim ingin melakukan upaya hukum juga untuk memastikan bahwa tidak ada upaya tersebut, ya silakan aja. Baik, berarti Pak Giri sendiri udah melaporkan ya berarti ya? Ya, kalau dari saya sudah melapor. Oh, sudah melaporkan. Baik, dari klien saya juga akan melaporkan, tapi juga ditambahkan Pak nanti dengan pasal lain, yaitu di pasal tentang yayasan Pak. Oke. Begitu. Jadi saya lanjut ya Pak. Itu sudah cukup atau Ya, ada tambah lagi? Jadi faktor lain juga, satu hal lagi yang membuat klien saya ini maju dikit sedikit. Ya udah. Sampai klien saya ini mau memutuskan untuk melaporkan orang terdekatnya sebelumnya ya kan, ibu mantan ketua yayasan ini kan orang dekat ibu ya, yaitu adalah adanya ancaman laporan polisi terhadap klien saya. Maka dari itu klien saya membela diri, salah satunya dengan menjelaskan klarifikasi dan dengan pelaporan polisi ini nantinya. Saya menjelaskan pasal ya, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Bunyinya gini loh. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan. Undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Itu pasal itu. Lalu pasal selanjutnya berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan berbunyi, setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana maksud pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan di pasal 2-nya, selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Itu tentang yayasan undang-undangnya. Lalu menurut pasal 374 KUHP, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi klien saya atas seluruh peristiwa yang dimaksud, klien saya selaku bendahara umum yayasan dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun secara pribadi mendukung jika ada audit dan analisa secara terbuka, transparan, dan akuntabilitas. Dan klien saya, betul ya Bu ya, secara sukarela memberikan semua data transaksi rekening pribadi, baik mutasi rekening koran milik klien saya pribadi dan juga data transaksi milik yayasan, karena Ibu sekarang masih menjabat. Klien saya juga mengizinkan atas seluruh hasil analisa keuangan pada rekening milik klien saya untuk disampaikan secara terbuka, baik kepada pihak berwajib maupun di ruang publik seperti ini, tanpa adanya batasan apapun bila diperlukan. Betul ya Bu ya? Bahwa seluruh kegiatan klien saya selama menjabat sebagai bendahara umum yayasan
merupakan perintah dari mantan ketua yayasan baik secara lisan dan atau chat melalui aplikasi WhatsApp dan atau melalui pihak lain yang terkait dengan yayasan. Lalu yang terakhir, bahwa seluruh kegiatan yang dimaksud klien saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pihak yang berwajib dan di muka umum seperti ini. Dan perlu diketahui juga bahwa uang yayasan itu menurut pengakuan klien saya bukan hanya di BCA tapi ada BSI ya. Ada BSI juga. Nah, itu tapi udah lama nggak gitu. Tapi yang kita punya hanya BCA ya. Yang bisa saya lihat. Yang bisa diakses oleh klien saya selaku bendahara adalah yang BCA. Demikian penjelasan dari saya terkait atas apa yang akan dilaporkannya besok. Penjelasan ini diberikan sebenar-benarnya oleh klien saya, betul ya Bu, semua yang saya jelaskan tadi ya. Saya mendampingi beliau untuk menjelaskan karena beliau kondisinya sedang sakit ya. Kita sampaikan ini dengan iktikat baik pastinya dan demi kepentingan umum. Dan kami menghimbau juga untuk masyarakat agar tidak provokatif karena kami tim kuasa hukum saya berpegang teguh kepada asas hukum, asas praduga tak bersalah, yang dimana seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, itu penjelasan dari klien saya, Ibu R. Apustika. Sebelum kita kasih tanya jawab, lebih baik kita jelaskan juga kronologinya Pak Arbi dulu ya. Iya, boleh. Baik, jadi Pak Arbi ini juga akan melaporkan mantan ketua yayasan tersebut ke pihak yang berwajib bersamaan dengan Ibu Era Pustika, Ibu Popi. Silakan Pak, dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan pers dan Mas Geri yang udah mengundang saya. Karena sebelumnya saya sama Mas Geri ini ada sedikit miskom perihal sebuah surat. Surat apa Pak? Suratnya itu berisi tentang permintaan klarifikasi dari yayasan yang ditujukan untuk Mas Geri. Isinya tuh apa ya? Intinya Mas Geri itu harus memberikan klarifikasi perihal donasi 1,3 M ya Mas ya. Ya betul. Surat itu ya. Nah, kita sempat miskom dia nanya ke saya, ini surat lu yang bikin gitu kan. Padahal saya sudah keluar dari manajemennya PN ya. Nah, PN itu sejak Juli 2024. Jadi pada saat ada uang donasi ini, saya benar-benar tidak mengetahui perputaran uang yang masuknya berapa, Itu mekanisme. Bapak keluarnya dari manajemen, bukan dari yayasan ya? Nah, iya tuh. Okay. Tapi karena saya gimana ya ngomong? Dia masih Gimana? Masih namanya masih ada yayasan. Namanya masih di yayasan. Padahal saya tidak sama sekali mengikuti bahkan tahu tentang info dari yayasan karena saya sudah bekerja di tempat lain gitu. Oke. Nah, relate-nya sama ini saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah menandatangani, saya tidak pernah membuat surat yang ditujukan kepada Mas Geri yang waktu itu gitu loh. Oke, lalu gimana? Nah, awalnya kan kita udah sempat ngobrol nih, makanya saya kita sudah sempat ngobrol sama Mas Geri, terus tiba-tiba ada teman ada respon ya mengenai surat itu. Nah, itu kan makin memberatkan saya gitu kan, karena saya kan merasa saya nggak tahu apa-apa gitu. Tiba-tiba ada respon ada nama di situ gitu kan, makanya saya takut aja gitu, takutnya kan saya kena masuk gitu. Oke, baik. Coba saya ambil benang merahnya ya. Jadi klien saya Arbi Genandi ini adalah pengawas yayasan yang dimana ada satu surat yang menyatakan bahwa Arbi Genandi ini menandatangani satu surat, yaitu surat permintaan klarifikasi sebenarnya ke Pak Geri. Namun ternyata setelah ada info tersebut, klien saya ini merasa tidak menandatangani. Kalau misalkan merasa tidak menandatangani apa berarti? Berarti ada dugaan pemalsuan surat. Nah, itulah yang menjadi dasar dari klien saya Pak Arbi ini untuk melaporkan mantan ketua yayasan tersebut di besok hari. Gitu ya Pak ya. Apa lagi yang mau disampaikan?
Oke, udah cukup ya. Oke, sudah cukup dari klien saya Arbi. Coba klien saya yang namanya Ibu Popi nih. Dari tadi udah saya jelaskan panjang apa yang menjadi kenapa sih Bu bisa ini loh apa? Itu kan mantan ketua yayasan kan orang dekat Ibu. Kenapa sampai mau dilaporkan? Apa yang Ibu mau sampaikan ke media? Kenapa mau dilaporkan? Ya saya kan di nggak tahu ya itu namanya diancam atau tidak, tapi ada kata-kata bahwa siap-siap akan ada laporan polisi gitu, akan ada laporan polisi siap-siap gitu, karena kesalahan saya memberikan mutasi rekening saya pribadi, mutasi rekening saya pribadi ke Mas Geri untuk urusan audit. Loh kan itu punya Ibu sendiri. Makanya itu yang bikin Ibu bingung. Makanya itu. Lalu untuk masalah pribadinya apa? Ini kan masalah hukum sudah saya jelaskan kan. Kenapa sih bisa sampai mau melaporkan gitu loh? Apa ada ribut apa gitu? Ya sejak apa di NTT itu udah sih apa kayak dia marah-marah gitu ya. Oh marah-marah. Saya ini kan udah nggak muda. Saya ini kan udah di atas 50 lah. Ya istilahnya mungkin sama ibunya dia mungkin beda setahun 2 tahun. Oh iya. Tapi kok kayaknya nggak ngertiin banget gitu. Oh. Saya harus ngata-ngatainnya. Oke. Seharusnya mantan ketua yayasan ini lebih muda umurnya, harusnya dengan bahasa yang lebih sopan. Tapi mungkin namanya orang marah ya. Bisa dikencangin suaranya. Iya. Namanya orang marah mungkin ya mungkin lepas kontrol tapi ya seperti itu. Tapi lepas kontrolnya seorang orang yang lebih muda harusnya nggak boleh sampai berlebihan. Menurut Ibu seperti itu. Oke. Lalu apa lagi Bu kira-kira yang mau disampaikan? Ya saya sih sudah bekerja dengan baik dan istilahnya apa ya, mengorbankan waktu semuanya pokoknya, tapi kok sepertinya kok masih ada aja yang kurang gitu, masih ada yang salah gitu. Oke begitu. Kalau dari saya gini ya rekan media, saya kan selaku profesional mendampingi klien saya ya Pak Arbi sama Ibu Popi. Dari saya pelajari kasus ini, kenapa sih kok sampai orang-orang dekatnya ini mau melapor nih kepada satu orang ini, kenapa gitu loh. Saya berharap sih bisa diklarifikasikan lah, dalam artian misalkan memang ada yang tidak sesuai begitu dari kami. Yang penting hak klien saya untuk melapor semua dijalankan dulu, nanti biar proses hukum yang bisa menilai itu nanti arahnya kemana begitu. Silakan Pak Geri, Bu Popi atau Pak Arbi, ada yang mau ditambahkan sebelum dilempar ke media? Kalau dari saya sih mungkin ya ini di sini sekaligus minta maaf ya ke bendahara, jadi tersangkut sangat jauh gitu ya Bu Popi ya. Memang saya sadari sejak saya jadi ketua dan beberapa hari kemudian saya langsung berangkat ke NTT untuk menyelesaikan polemik donasi. Di saat-saat itulah gitu kan bendahara yang mensupport kegiatan saya itu konflik gitu kan ya, konflik dengan Ibu NP ini. Kenapa? Karena memang dalam proses kegiatan kita di NTT itu memang betul ada terjadi penahanan uang gitu ya Bu ya, yang memang itu real, itu fakta gitu kan. Dan hal tersebut bukan kita ngarang-ngarang, enggak, kita memang lurus aja karena pada saat itu mungkin saya bisa jadi ketua yayasan itu bukan secara ujuk-ujuk tiba-tiba, itu semua diatur oleh yang bersangkutan gitu kan. Dan nggak mungkin serta-merta juga Ibu Bendahara mengirimkan sejumlah uang besar untuk kita ke NTT itu tanpa sepengetahuan beliau gitu kan. Dan berarti semuanya atas perintah Ibu NP tersebut, dan sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya justru malah dimaki-maki kan seperti itu. Oh gitu. Itu yang menjadi pokoknya. Poin itu. Sudah dikerjakan dengan baik, namun responnya tidak baik. Justru cenderung menyalahkan dan cenderung menjadikan ini jadi yang saya baru tahu tadi ya, ternyata ada ancaman segala macam. Itu kan ya kurang baik lah gitu ya. Bahwa yang dilakukan Ibu Bendahara itu sesuai dengan porsinya gitu kan. Menurut Pak Giri seperti itu. Menurut saya seperti itu, karena
apa-apa yang memang sudah dilakukan termasuk SOP yayasan itu juga sudah saya komunikasikan sebelum berangkat ya Bu ya. Bagaimana sih mekanismenya gitu kan. Dan terbukti saat di audit itu juga pola yayasan 1 tahun ke belakang bahkan sejak berdiri itu polanya seperti itu. Duit dari rekening yayasan ke rekening bendahara, baru bendahara sebar. Oh, Gitu. Itu jadi bukan satu hal yang baru memang. Oh, gitu sudah kan. lama itu berarti ya? Sudah berjalan seperti itu gitu ya Bu ya. Dan ketika itu kenapa pada hari itu bendahara melakukan seperti itu dijadikan masalah. Gitu. Nah, itu yang menjadi poin. Dan yang kedua gini. Kan kita juga bisa lihat di podcast Curbang Ibu NP sudah menyatakan setuju gitu kan. Semua publik sudah bisa melihatnya. Bahkan sebelum podcast kita ada beberapa kali meeting yang memang dihadiri oleh saya pada saat itu perwakilan yayasan, Ibu NP maupun kuasa hukumnya, ada Bang Densu dan istrinya, ada Bang Pablo, Pak Dodi ya kan sebagai PH donatur. Di situ semua kita sudah sepakat untuk mengikuti kemauan Ibu NP untuk menyalurkan polemik donasi ini ke NTT gitu, karena memang dari beliau sendiri yang memang tidak mau uang itu maaf ini bahasa beliau ya, saya quote and quote ya, tidak mau 1 sen pun uang itu diberikan ke si buta gitu. Dan yang akhirnya kita ya sudah, terus maunya apa, bahkan waktu itu Bang Densu sudah menawarkan, ini ada tawaran dari FA, beliau mau kalau uang ini dibagi 2, 50-50, tapi kita sampaikan lagi ke BNP tidak mau, tetap tidak mau. Tetap mau uang itu ke NTT. Akhirnya kita meeting segala macam semua, kita pikirin oke, kalau ke NTT seperti apa kondisinya. Bahkan di situ juga ada satu persoalan yang saya ingat ya, kita tuh belum jadi berangkat gitu kan. Kenapa? Karena ada pembahasan kalau nanti Agus ingin berobat, siapa yang mau bayar? Dan akhirnya di situ Bang Densu ambil inisiatif, ya sudahlah, kalau memang misalkan Agus mau berobat, Bang Densu yang cover. Sejak saat itulah kita langsung bergulir, ganti ketua langsung berjalan. Dan ketika kita di NTT kita dipermasalahkan, disitulah kita bingung. Dan disitulah semua awal masalahnya kan. Dari situlah saya mulai dituduh-tuduh segala macam gitu. Untuk apa saya juga nggak tahu. Maka dari itu ketika saya dituduh saya akan klarifikasi, akan saya buktikan gitu kan. Apapun yang dituduh akan saya buktikan bahwa itu tidak benar, termasuk saya dituduh gelapkan 100 juta segala macam ya kan. Padahal saya juga udah bilang itu untuk payment dan itu langsung gitu kan. Ada tuduhan itu. Ada gitu, dan kita ada bukti paymentnya gitu kan. Silakan aja kalau mau diuji ya silakan aja, lempeng kita. Yang kedua, bermunculan lagi tuduhan bahwa waktu mediasi sebelumnya di podcast Curbang ada uang 35 juta ya. Nah, 35 juta ya memang betul saya ngambil promo Bang Densu sama Bung Dus sama Om Brian Praneda pada saat itu kita ambil. Itu setelah itu kita bawa ke Kokas, kita kasih tuh ke Bu NP, ada pacarnya di situ Mas Oscar, ada juga Om Brian, dia terima duitnya. Nah, terus sekarang dia bikin framing lagi, saya apalah segala macam uang 35 juta itu. Banyaklah hal-hal yang memang kecewa jadinya. Kecewa dong, karena gini, yang punya nama baik itu bukan cuma beliau, kita juga punya nama baik. Betul. Ya kan, kita juga punya keluarga. Betul. Dan yang paling penting kita juga punya masa depan. Apa yang mau kita lakukan ke depan kalau kita di framing sedemikian jahatnya seperti itu. Maka dari itu kita buktikan, kita uji sekalian. Betul. Dan ini pun juga yang saya mau coba sekalian bilang juga ini ya, proses audit ya. Dalam proses audit juga gini. Yang menariknya kita dalam proses itu sepanjang tahun 2024 itu kan Bu NP sering bilang kalau beliau yang menghidupi yayasan dengan uangnya. Iya, yang ngomong gitu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat data itu ada sebesar 549 juta uang donasi yang masuk. Wow. Lalu gimana? Gitu. Nah, di situ yang saya kejar bendahara. Ini pertanggungjawabannya seperti apa? Ternyata uang itu banyak. Di luar uang 1,3 M itu. Oh, masih ada lagi. Iya, jadi total ada 1,8 perputaran di situ. Ya kan, sepanjang tahun anggaran. Lalu
pengeluarannya adalah sebesar hanya sekitar 200-an yang memang untuk donasi ya, Bu. Yang 150 belum bisa divalidasi. Iya. Kemudian ada yang 93 untuk pembelian kendaraan yang akhirnya Yang itu ya, yang menjadi dasar kuat kita tadi ketika itu. ditanyakan oleh pihak auditor, lampirkan bukti kepemilikan kendaraan, kita tidak bisa melampirkan. Itu yang menjadi dugaan kuat kita. Iya, dan itu yang menjadi dasar saya untuk menguji, gitu kan, apakah itu satu tindak pidana atau bukan, gitu. Betul. Karena kalau saya diamkan, khawatir saya akan disangkakan untuk menutupi apa segala Betul, macam. lebih baik dilaporkan. Lebih baik saya uji. Biar nanti diuji Iya, secara hukum gitu ya.